بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Pada kali kesempatan ini saya akan melanjutkan bincang-bincang dan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada tema yang pertama kemarin tentang kebenaran. Nah, dari kebenaran itu kita sudah tahu bagaimana kita memverifikasi apakah pemikiran kita, tindakan kita, dan penilaian kita itu memiliki nilai-nilai yang mengandung kebenaran secara Qur'ani atau tidak. Kemarin pada tema pertama kita sudah menetapkan bahwa satu kebenaran dapat kita verifikasi. Pertama, kita melalui adanya pernyataan yang berada di dalam kerangka wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pernyataan yang kita lakukan, setiap pernyataan yang kita sampaikan, setiap pemikiran yang kita kemukakan, hendaknya ada landasan ayat. Yang ketiga, bahwa penafsiran ayat-ayat yang kita jadikan landasan itu tidak saling bertentangan. Yang keempat, bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun tindakan yang kita lakukan dalam konteks material itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum wujud yang ada di alam semesta itu, di dalam alam semesta ini. Nah, inilah landasan-landasan secara, kalau saya katakan mungkin secara filosofis, yang kita jadikan langkah awal di dalam kita melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita nilai. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan kalau begitu bagaimana hubungan tentang keberadaan kita terhadap apa yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang Islam, kita sudah meletakkan awal-awal bahwa Islam adalah agama tauhid. Selama ini mungkin kita hanya memahami bahwa yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita hanya satu-satunya menyembah Allah. Nah, ada juga bagaimana kita memandang semua apa yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Nah, biasanya kita mengenal ada yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid kauniyah. Sebenarnya tauhid di dalam pemahaman ini saya memandang bahwa tidak hanya sekedar bagaimana kita mengesahkan Allah, tidak hanya sekedar bagaimana kita, siapa dan bagaimana Allah, apa dan bagaimana alam, seperti yang kita katakan tadi dari tauhid ilahiyah dan kauniyah tadi. Tapi yang paling penting, tauhid itu bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara pandang kita melihat hubungan, bentuk, pola, dan kualitas hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Nah, tiga inilah harus kita pandang dalam satu satuan. Nah, dalam pandangan, dalam hubungan konteks inilah
saya membagi adanya 4 pola hubungan di dalam cara kita bertauhid, di dalam cara pandang kita terhadap adanya kesatuan eksistensi antara Allah, alam, dan manusia. Nah, untuk itu saya membagi bahwa tauhid ini dalam bentuk suatu kerangka, satu bangunan, satu kerangka yang mempunyai saling keterhubungan tapi dipandang dalam satu satuan. Dalam cara pandang tauhid yang saya katakan tadi, dapat kita bagi, kalau secara Qur'ani kita lihat, dapat kita bagi itu ada 4 pola hubungan. Ada 4 pola hubungan di dalam cara pandang kita antara Allah, alam, dan manusia. Nah, hubungan yang pertama, apa yang kita sebut dengan hubungan ontologis. Yang kedua, apa yang kita sebut dengan hubungan struktural. Yang ketiga, apa yang saya sebut dengan hubungan komunikasi. Yang keempat, apa yang disebut dengan hubungan moral. Nah, mungkin dalam tema ini kita coba lihat hubungan yang pertama, yaitu hubungan ontologis. Nah, hubungan ontologis ini adalah cara pandang kita terhadap Allah dan Tuhan, bahwa kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai suatu akidah, kita mempunyai satu kepercayaan bahwa kita sebagai manusia maupun alam ini itu adalah ciptaan Allah. Di sini Allah dipandang sebagai Khalik, pencipta, sedangkan kita, alam semesta ini, dipandang sebagai makhluk. Nah, setelah penciptaan ini, dalam konteks hubungan ontologis ini, bahwa cara pandang kita hanya menganggap bahwa diri kita setelah diciptakan semata-mata kita terlepas dari hubungan dengan Allah. Tapi ingat, ini adalah cara pandang yang pertama. Nah, dalam konteks inilah segala aktivitas kita, segala pemikiran kita, segala tindakan kita, segala penilaian kita dalam hubungan ini tergantung daripada kita sendiri. Saya mungkin dapat memberi satu contoh, misalnya kita memiliki motor. Kita tahu, kita yakin, dan semua orang percaya bahwa motor yang ada di tangan kita sekarang ini adalah produk, adalah buatan, adalah ciptaan dari pabrik. Ketika sekarang sudah ada di tangan kita, itu tidak ada lagi hubungan antara pabrik dan motor ini. Apakah motor ini akan semakin indah? Apakah motor ini akan tahan lama? Apakah motor ini penggunaannya lebih maksimal? Ataukah motor ini mau disimpan? Itu tidak ada hubungannya dengan pabrik. Tapi kita meyakini bahwa motor ini memang dikeluarkan oleh pabrik. Nah, mungkin ilustrasi ini dapat membawa abstraksi kita untuk memahami hubungan ontologis ini. Bagaimana cara penggunaan ontologis ini? Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, penilaian apa yang kita berikan, itu tidak ada hubungannya lagi dengan Tuhan, tapi yang ada bagaimana usaha kita sendiri. Nah, dalam konteks inilah Allah memberi kebebasan kepada kita sebagai makhluk. Bagaimana Allah katakan, misalnya, innallaha yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Kau tidak akan menjadi lebih baik kalau kamu sendiri tidak membuat dirimu menjadi lebih baik. Kamu mengendaki dunia, wa may yurid thawabat dunya, bagi orang yang mengendaki dunia, nu'tihi minha, dia dapatkan. Wa may yurid thawabal akhirah, nu'ti minha. Jadi apa yang kita inginkan, diri kita lah yang menentukan
mau jahat ataukah mau baik. Nah, kita selaku muslim di dalam konteks ontologis inilah kita harus mengembangkan diri kita, kemampuan kita. Kita pengen menguasai ekonomi, kita bagaimana kita mengembangkan ekonomi. Kita pengen menguasai teknologi, bagaimana kita berusaha mengembangkan teknologi. Kita mau mengambil satu kekuasaan di bidang politik, bagaimana kita berusaha merebut segala hal yang kita inginkan. Kita tidak bisa menyerahkan dalam konteks hubungan ini seluruhnya kepada Allah. Nah, kata kunci di sinilah yang dapat kita pakai. Yang paling penting adalah logis, rasional. Jadi apa yang kita lakukan benar-benar dengan melakukan perhitungan-perhitungan, pemikiran-pemikiran yang logis dan rasional. Nah, di dalam hubungan inilah kita mampu dan kita bisa, seharusnya kita bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan umat, meningkatkan lingkungan dengan mengadakan perubahan-perubahan sebagaimana ayat yang disampaikan Allah tadi. Nah, ini hubungan tauhid yang pertama. Nah, orang yang melakukan hal ini berarti kalau kita bagi 4 tadi, setidaknya orang yang seperti ini dia sudah melakukan 1/4 bagian daripada tauhid yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita bertindak tadi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai. Nah, di dalam tema yang berikutnya mungkin kita akan membahas tema hubungan yang kedua, tentang hubungan struktural. Jadi dalam hubungan tauhid ini 2 kata kunci yang perlu kita pegang dalam berpikir, bertindak, dan menilai segala sesuatu, yaitu rasional dan logis. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.